Selamat pagi, hari ini kita akan berkunjung ke rumahnya Pak RT sekaligus silaturahmi, dan kita akan sharing-sharing juga tentang UMKM, usaha kita. Bahkan beliau sendiri juga telah menjadi reseller kita. Nah, semoga kita bisa sharing-sharing dengan beliau dan bisa mengembangkan usaha ke beberapa daerah. Oke, makasih ya. Ayo kita mau meluncur ke rumahnya Pak RT. Selamat pagi. Ya, kita sudah sampai di rumahnya Pak RT dan ini tulisannya Ketua RT 2 Kelurahan Melayu. Sekarang kita datangi rumah Ketua RT 2. Yuk, RT 2. Nah, dan moga-mogaan ke depan nih kita bisa mempromosikan beliau jadi anggota DPR di Kabupaten Barito Utara. Amin. Ya, ya. Nah, hari ini kita berkunjung ke rumahnya Pak RT. Kita mau sharing-sharing, ya, berbagi cerita tentang perjuangan kami di UMKM. Nanti ada tanggapan, masukan, atau mungkin ada motivasi buat kami. Nah, itu sangat kami perlukan. Nah, jadi di UMKM ini sebenarnya posisi kami yang sebenarnya adalah Ketua DPW UMKM USB untuk Kalimantan. Ya, Kalimantan. Jadi bukan Kalimantan Tengah aja, tapi Kalimantan. Ya, se-Kalimantan. Nah, tapi selain dari itu, supaya pergerakan di bawah ini lebih kuat, kami juga mendirikan sendiri namanya Rumah UMKM Raja Borneo. Lebih khas. Bangun tuh lebih khas. Nah, jadi UMKM USB itu sebagai nasionalnya, payung kita nasional. Nah, dan untuk pergerakan kami di lapangan ini biar lebih kuat, karena nanti kami bergerak menyampaikan UMKM USB, nanti banyak juga pertanyaan balik ke kami kan. Dan kami pun akan bingung itu nanti mencari dan menjelaskan lebih banyak hal, karena kami itu pengen bergerak ke lapangan itu langsung action. Nah, sehingga kami mendirikan lagi namanya Rumah UMKM Raja Borneo. Nah, Rumah UMKM Raja Borneo itu dari mana asal pecahannya? Itu dari perusahaan kita, Pak, dari PT. Nah, ya, awal mula kami dirikan komunitas namanya Raja Borneo Group. Nah, di situ. Kenapa kami dirikan seperti sebuah komunitas? Karena sudah berbicara bisnis, saya sudah seperti apa? Kita sudah berpengalaman beberapa tahun yang lalu. Ternyata kalau kita membangun bisnis hanya pribadi, itu pergerakannya lambat, Pak. Betul. Nah, di situ. Saya rasa juga Pak RT pun mungkin berpengalaman juga itu tentang membangun jaringan. Nah, di situ. Nah, lalu itulah sehingga saya dirikan awal mulanya Raja Borneo Group dulu. Kita dirikan. Nah, setelah Raja Borneo Group itu kita dirikan, setelah berjalan Raja Borneo Group, lalu muncul ide-ide. Dan memang sekarang lagi gencar, pemerintah pusat pun lagi gencar untuk membangun UMKM. Nah, di situ. Lalu saya banyak berpikir begini, sebenarnya UMKM ini itu udah beberapa tahun yang lalu saya dengar, 5 bahkan sampai puluhan tahun yang lalu. Nah, kok mandek gitu loh, pergerakannya nggak sampai di bawah. Ya, justru dia rame atau bunyinya hanya di atas. Nah, tidak sampai di akar rumpun, tidak sampai. Penggeraknya di bawah. Benar. Nah, sedangkan UMKM yang sebenarnya ini itu harus tumbuhnya dari desa atau tumbuhnya pun harus dari bawah. Nah, karena UMKM sendiri adalah satu wadah untuk anak-anak daerah atau anak-anak lokal ini untuk membuat satu karya. Produk. Nah, satu produk, atau kita sebut aja produk. Nah, sehingga produk ini bisa diangkat di situ.
Nah, makanya saya dirikan Rumah UMKM Raja Borneo ini adalah sebagai wadah untuk anak-anak kita, Iya. siapapun anak-anak kita yang punya kreativitas, punya inovasi, itu boleh bergabung di Rumah UMKM dan mereka boleh mengeluarkan kemampuan mereka. Nah, di situ. Nah, sehingga selain daripada Rumah UMKM ini sendiri kami dirikan, kami pun menyiapkan sistem pemasaran sehingga produk kita setelah jadi itu sudah siap langsung dipasarkan. Iya. Nah, makanya di sini kami sudah membuat satu sistem secara mandiri. Nah, bahkan saya sebut Raja Borneo Marketing System namanya juga. Jadi di situ nanti ada reseller, ada agen, nah ada mitra-mitra kita yang lain, bahkan ada perwakilan kita yang lain. Nah, di situ. Tapi termasuk di dalam Raja Borneo Marketing System ini. Nah, di situ. Nanti ada komisi-komisi lain yang nanti kita siapkan. Beda dengan sistem-sistem seperti yang di luaran. Nah, karena kita sudah memperbarui semua. Nah, di situ. Nah, sehingga kami rasa dengan pondasi sistem yang kami bangun ini kami yakin benar ke depan akan mendorong produk-produk UMKM ini akan terus tumbuh. Nah, dan akan diterima karena kita sudah mempunyai sistem langsung yang siap kita lepas seperti itu, Pak RT. Iya, siap dijalankan. Iya, tinggi. Nah, di situ. Nah, jadi setelah kita gabung setelah produk itu masuk ke dalam Rumah UMKM, maka produk ini kita memperbaikinya dulu, mungkin kemasannya, lalu nanti kualitas produknya. Nah, dan kemarin ada juga beberapa warga yang tanya dengan kami, bagaimana caranya kalau kami pengen bergabung di Rumah UMKM. Nah, jadi syarat bergabung di Rumah UMKM ini, kalau teman-teman yang punya usaha, bahan baku wajib harus dari petani, tidak beli di pasaran. Nah, contoh, seperti kemarin yang baru kami datangi, ibu yang di Dwi, dia punya produk ikan samu. Mungkin kalau kita orang Dayak ini sudah nggak asing lagi dengan produk ikan samu itu. Nah, selama ini ikan samu itu dia belinya di pasaran. Nah, satu harganya mahal, Pak. Dan kedua, persiapan bahan bakunya tidak stabil. Kadang-kadang banyak, ada, nah kadang-kadang enggak. Bahkan itu jadi kendala. Kalau beliau mau order yang besar, kadang-kadang stoknya kurang. Nah, di situ. Nah, makanya di Raja Borneo, di Rumah UMKM Raja Borneo sendiri, hal utama yang kami perhatikan adalah bahan baku. Nah, di situ sumbernya. Nah, dan bahan baku ini wajib harus diambil dari petaninya. Nah, sehingga di Raja Borneo, di Rumah UMKM Raja Borneo sendiri, kita sudah punya petani ikan. Nah, itu. Lalu yang berikutnya, kita juga punya produk jahe. Kita juga sudah punya petani jahe. Nah, dan lain-lain. Pokoknya semua nanti produk-produk kita ini langsung ke petani. Nah, benar. Apa untungnya Pak ke petani? Pertama, harganya juga lebih terjangkau. Dan memang karena tujuan UMKM ini untuk menghidupkan, untuk mengangkat ekonomi masyarakat lokal. Nah, lalu saya ada cerita, Pak. Kalau kita ambil langsung ke petani, ini banyak yang bisa menikmati keuntungannya. Ini contoh, Pak. Ini contoh produk dari jahe. Nah, setelah jadi ini ada hampir 5-7 yang akan menikmati ini. Setelah jadi ini contoh. Saya beli jahe langsung dari petani. Berarti langkah pertama petaninya sudah dapat duit, kita beli langsung kan. Nah, yang kedua, setelah nanti saya beli di petani, mereka mengantar ke tempat kita. Lalu, karena produksinya tidak di Muara Tewe, saya nemukan yang bisa produksi ini tidak di Muara Tewe, di kabupaten yang lain. Nah, yaitu di kabupaten tetangga kita Bartim, yaitu bertepatan di Ampa. Jadi jahe merah ini itu saya kirimkan lagi ke tim produksi kita. Nah, di Ampa. Nah, berarti tukang trepelnya kita beri duit, Pak. Karena saya harus bayar trepel. Nah, benar. Setelah sampai di sana, tim kita di sana ambillah jahe ini di rumah pemilik trepel.
Nah, setelah itu nanti dia produksi. Nah, kalau dia sudah produksi berarti yang tukang produksi lagi, Pak, saya harus bayar. Iya. Dapat duit lagi dari situ, Iya, sudah. Iya. Nih, Iya, petani, trepel, tukang produksi. Iya. Nah, setelah jadi serbuknya, dia kembali balik lagi ke Muara Tewe. Iya. Trepel lagi dia bayar. Oh. Berarti yang keempat trepel lagi dapat duit. Iya. Nah, di situ. Setelah sampai di Muara Tewe, kita ada lagi tim pengemasnya. Iya. Di situ. Nah, maka tim pengemasnya juga dapat. Nah, di situ. Nah, setelah otomatis kalau mau ngemas kan harus ada kemasan ini, Pak. Iya. Nah, kita pun harus order lagi kemasan ini. Iya, kemasan. Berarti tim produksi kemasan kemasan dapat lagi. juga dapat lagi. Iya. Nah, di situ. Nah, setelah kita kemas sudah jadi seperti ini, Tim pemasaran lagi. tim pemasaran lagi, Pak. Kita lepas lagi ke reseller. Berarti reseller kita lagi. Iya. Iya. Nah, ada reseller, ada agen, ada perwakilan. Nah, bahkan saya katakan jujur, satu produk ini hampir puluhan orang dapat menikmati keuntungannya. Iya, iya. Itu manfaatnya, Pak. Iya. Nah, makanya saya jujur, saya bercerita tentang ini, akhirnya saya tersentuh. Nah, ini teman produksi kita, itu anaknya mahasiswa, sebelum masuk ke dalam tim kita, anaknya tidak bisa melanjutkan kuliahnya, dan alhamdulillah setelah masuk ke dalam tim kita, dia sudah bisa melanjutkan. Jadi saya tersentuh. Nah, di situ. Nah, jadi kita ini sebenarnya adalah pahlawan yang sesungguhnya, tapi biarlah orang lain nggak usah tahu. Nah, di situ. Nah, Di dalam aja. nah, ini kita contoh hanya satu produk. Kalau kita punya puluhan produk, kita punya ratusan produk, nyata kita bisa menghidupkan jutaan orang. Iya, betul. Nah, inilah kenapa saya sangat semangat di UMKM ini. Nggak tahu hujan, badai, apapun. Iya. Saya akan mengerjakan ini. Karena manfaatnya sangat besar untuk masyarakat kita di situ. Iya. Nah, dan kalau saya mau katakan saya lebih kalau ekstrim sedikit, karena saya juga mau katakan jujur, kita ini hanya punya ini sekarang, Pak. Iya, iya. Kekuatan kita itu hanya di UMKM sekarang. Iya, iya. Nah, di situ. Hampir di semua lini sudah, minta maaf sudah Iya. dikuasai. Nah, di Orang situ. yang bermodal. Nah, di situ. Jadi manfaat membangun UMKM ini sangat besar, makanya seluruh elemen saya ajak. Iya. Nah, dari masyarakat, tokoh masyarakat, pemerintahan, intinya teman-teman kita yang punya kewenangan di bidangnya itu boleh juga bergabung dengan kita. Mari sama-sama. Sekarang kita nggak usah mikir saya dari mana, Iya. Anda dari mana. Kita nggak usah mikirkan lagi di situ. Mari kita sama-sama bergerak, Iya. berjuang membangun UMKM. Kenapa? Bila UMKM ini berjalan dan meningkat, maka masyarakat akan sejahtera. Amin. Amin. Nah, di situ. Kalau masyarakat sudah sejahtera, maka semua elemen pun akan menikmati. Iya. Pemerintahnya nyaman, yang lain-lainnya pun. Iya. Nah, jadi nyaman. Kalau sementara ini apa-apa aja yang sudah terhimpun produknya? Ini alhamdulillah kita sudah di atas 15 produk, Pak, yang terhimpun di kita. Memang untuk ini saya bawa hanya 1-2 contoh aja. Iya, iya, iya. Kalau di galeri kita itu alhamdulillah sangat banyak dari seperti makanan ringannya, snack-snacknya Iya. juga alhamdulillah. Dan itu akan terus tumbuh karena seiring bertumbuhnya rumah UMKM kita dan Semakin dikenal Nah, orang ya. benar semakin banyak yang bergabung ke kita, maka Semakin menawari bahan baku. di situ. Nah, jadi semakin banyak nanti yang bergabung, dia punya kemampuan produksi ini, ya berarti itu akan menambah perwakilan produk kita di UMKM kita sendiri ya. Nah, di situ. Nah, jadi sistem di kami juga sudah membuat satu sistem di UMKM Raja Borneo ini sehingga nanti dia bergerak itu apabila nanti semakin ke depan dia juga semakin nyaman dijangkau karena dari awal kita pun sudah mempersiapkan sistem itu. Iya. Makanya yang pertama kami bangun namanya rumah UMKM Raja Borneo. Iya. Rumah UMKM Raja Borneo ini kami targetkan berdiri di seluruh desa di seluruh Indonesia. Amin. Nah, di situ moga-mogahan nanti siapapun yang mendengar di YouTube kita ini Iya. kalau pengen membangun di daerahnya atau membangun Iya. di wilayahnya seperti apa Iya, bisa jadi langsung. perwakilannya. Nah, langsung jadi perwakilannya di sana. Iya. Itu sistem yang pertama. Tugas rumah UMKM adalah mendata
masyarakat atau warganya yang punya kemampuan memproduksi produk di situ. Jadi tugas rumah UMKM ya, tugas rumah UMKM ini apabila nanti ada perwakilan kita di desa tersebut, tugas dia adalah mendata masyarakat yang punya kemampuan untuk memproduksi. Ini awal. Apabila sudah berkembang dan berjalan, nanti kan kita punya program-program itu nanti Pak. Kita bisa buat pelatihan, ini itu, dan masyarakat yang dulunya belum punya kemampuan untuk berkreasi dan memproduksi produk itu nanti pelan-pelan, nah itu jadi pelajaran di situ. Nah itu wilayah kerja rumah UMKM. Nah lebih atas sedikit, lebih naik sedikit, itu akan berdiri di seluruh desa. Insya Allah. Habis itu di tahap berikutnya kami juga mendirikan namanya Galeri Rumah UMKM Raja Borneo. Ya kalau bahasa anunya seperti toko lah Pak. Karena produk ini kan harus masuk di dalam produk-produk. Jadi kita sudah hasil produk. Benar. Ya, jadi hasil karya masyarakat tadi di rumah UMKM itu kita harus bawa ke galeri. Nah, jadi dari desa ini punya karya ini masuknya di galeri, di desa ini masuknya di galeri. Nah, jadi nanti seluruh produk itu adanya di galeri kita. Nah, di situ. Dan target kami galeri ini akan berdiri di seluruh kecamatan. Karena galeri inilah yang akan mengkoordinir semua teman-teman kita yang di desa-desa atau produk-produk apa saja yang bisa masuk. Nah, ke situ. Nah, sehingga artinya sistem yang sudah kami buat ini sehingga dia terus berjalan. Jadi produk ini setelah diciptakan dia tidak vakum atau tidak berdiam diri. Tidak sampai ya bahasa kita nunggu atau sampai tidak terjual, itu tidak akan terjadi di kita. Nah, karena kita sudah punya sistem yang sudah. Karena di galeri ini baru akan kita kirimkan ke reseller-reseller kita. Nah, jadi setelah galeri lalu kita di galeri inilah kita oper lagi ke reseller-reseller kita, ke agen-agen kita. Nah, atau nanti orang langsung mau belanja, masyarakat langsung mau belanja ke galeri kita pun nggak jadi masalah. Nah, tapi galeri kita ini ya tujuan utama kita membagi ke reseller dan agen-agen kita. Jadi dia kalau peribahasa kita itu satu komando lah. Nah, di situ. Jadi nanti rumah UMKM di desa ini bingung, ini saya punya produk ini Pak, saya harus lempar kemana nih? Nah, jadi dia tidak usah pikir lemparnya mana, pokoknya masuk ke galeri. Nah, di situ. Nah, dan ini juga saya harapkan seperti masukan Pak RT, seperti apa nanti galeri kita ke depan. Dan alhamdulillah galeri pertama didirikan ini kebetulan di RT kita Pak. Di RT sini kan ini. Dan alhamdulillah memang target kita pun ke depan galeri ini bisa berdiri di seluruh kecamatan di seluruh Indonesia. Nah, di situ. Dan alhamdulillah memang ada info apakah akhir tahun ini itu juga kita akan dirikan di Palangkaraya, di Kota Palangkaraya, galerinya itu. Nah, jadi sehingga semakin kuat untuk perwakilan produk kita di sana, dan untuk daya pemasarannya bisa lebih terjangkau ke seluruh kabupaten. Karena target kita sampai akhir tahun ini ya moga-moga ada 5-7 galeri yang sudah berdiri, sehingga teman-teman nggak terlalu, kalau kan kasihan nih kalau udah semua orderan harus dilayani dari Palangkaraya, kan ongkos kirimnya Pak ya. Tapi nanti sudah bisa disupport misalnya dari Palangkaraya, atau mungkin moga-mogahan ya siapa tahu nanti sampai akhir tahun nanti sudah ada bisa berdiri di luar Kalimantan. Nah, itu yang kita harapkan supaya bisa mensupport teman-teman kita yang di luar sana seperti itu. Mantap. Ya, jadi itu dulu sharing kita ya. Saya harapkan kalau ada masukan atau seperti apa dari Pak RT, ini sangat perlu buat kami Pak untuk terus membuat. Karena saya perlu Pak motivasi, karena sekarang ini saya selalu saya memotivasi diri sendiri. Nah, tadi saya perlu nih orang-orang yang bisa memberi ini motivasi buat saya. Pertama terima kasih dulu kunjungannya ya ke tempat saya, suatu kebanggaan dikunjungi oleh UMKM
sekaligus membawa produknya. Nah, harapan kita ya pasti mudah-mudahan apa yang telah disampaikan itu semakin berkembang, sehingga nantinya terutama masyarakat sekitar ini mungkin ada ibu rumah tangga ataupun anak muda yang tidak punya kegiatan, nanti bisa ditampung di rumah UMKM. Iya, atau langsung jadi perwakilan ya, bisa. Perwakilan Langsung itu kita bisa dirikan ditampung di masyarakat sekitar ini, sehingga yang mereka tidak punya kegiatan, tidak punya penghasilan, adalah penghasilan tidak ada per hari atau Benar. dan Dan masyarakat. iya benar. Dan jangan takut, saya selalu siapapun yang saya ketemu, saya selalu memotivasi mereka jangan pernah takut untuk menciptakan sesuatu. Iya. Harus berani. Iya. Dan harus dimulai dari yang kecil, yang sederhana. Iya. Nah, seperti ini produk-produk ini Pak, awalnya ya sederhana aja. Saya ambil. Nah, dengan berjalannya waktu kita terus berpikir supaya bagaimana ini terus bisa berkembang. Iya. Nah, di situ. Jadi jangan mikir produk kita sempurna dulu. Atau ada kemarin yang berpikir, Pak, saya ini punya produk tapi saya nggak yakin nih. Nah, ini yang jadi masalah. Orang jangan begitu dulu. Harus yakin aja. Harus yakin aja dulu. Iya. Nah, di situ. Sambil ke depannya diperbaiki. Nah, benar. Kekurangannya. Betul. Nah, itu. Ini contoh seperti sabun kita dulu kan hanya yang bungkusan di dalam ini aja kita kembangkan, kita pikirkan terus, kita kembangkan, akhirnya alhamdulillah sudah bisa jadi murni seperti ini, dan ini menjadi produk favorit kita karena sudah kita pasarkan sampai ke seluruh Indonesia. Iya. Nah, awalnya ya penuh dengan keraguan awalnya. Tapi saya bilang jangan kita kembangkan pola pikir keraguan, Iya. tapi yakin kita ini. Iya. Pokoknya bergerak aja dulu, karena kalau kita udah yakin dan bergerak, di mana kekurangan itu akan kita temui. Iya. Dan kita tahu, oh ini kurangnya nih, tapi Kalau kita tidak bergerak, nah kita tidak pernah mulai, kita tidak bergerak, ya kita nggak bisa. Nah, dan ini juga motivasi untuk seluruh masyarakat. Nah, kalau ada punya kemampuan apapun, itu boleh bergabung bersama kami dan boleh menjadi perwakilan kami Iya. di daerah Anda masing-masing. Iya. Nah, karena kami sangat memerlukan orang-orang yang punya kreativitas tinggi dan punya keberanian. Iya. Nah, contoh seperti saya ini, Pak RT. Saya tahu nggak, saya mulai awal usaha ini, itu modal hanya 100.000 dulu. Kalau saya pikir ini modal nggak memungkinkan, mungkin sampai saat ini saya nggak punya usaha untuk Iya. saya kembangkan. Iya. Iya. Nah, jadi saya pikir ini modal saya 100.000 ini mau saya apakan? Akhirnya pertama kali yang saya bangun 2 tahun yang lalu itu saya jualan pulsa. Saya jualan pulsa 4-5 bulan sudah berkembang, ada modal. Nah, baru pelan-pelan yang lain, dan alhamdulillah sekarang kita sudah bisa, sudah masuk produk, kita udah bisa dirikan galeri dan ada di atas 15 item produk yang masuk kami ke galeri kita. Dan Pak, ini luar biasanya sistem yang saya bangun. Produk-produk yang masuk ke galeri sudah saya beliin langsung Pak dari masyarakat. Jadi kami tidak pernah, galeri tidak pernah utang dengan, langsung kita beli. Langsung kita beli cash. Jadi saya juga melatih diri saya, mungkin saya sudah jadi pengusaha, saya juga harus melatih diri saya sebagai investor. Nah, saya nggak bisa membantu teman-teman. Tapi apabila saya punya keuntungan tadi, saya simpan atau saya biarkan, saya nggak bisa bantu teman-teman. Iya. Di situ. Jadi semua produk yang masuk ke kami ini sudah kami beli langsung cash. Jadi kami transfer dulu uangnya, baru barangnya. Padahal itu kan di tim kita itu. Sebenarnya dikirim dulu pun nggak jadi masalah. Tapi kami menghargai karya. Karena kami harus menghargai, kami harus bayar karya kawan-kawan kita ini. Nah, di situ. Jadi ya itu tadi, jangan pernah takut. Dan di sini saya mengajak bahkan seluruh masyarakat Indonesia mulai memberanikan diri untuk berkreativitas, untuk berkarya. Dan di mana tempatnya Anda mau berkarya supaya disupport, di rumah UMKM Raja Borneo inilah yang akan kita support ya, di situ. Nah, itu juga nanti bisa kontak juga ke nomor handphone kami supaya kita juga bisa sharing-sharing. Yang pasti apabila nanti ya itu tadi mereka yang punya kemampuan, akan kami angkat mereka jadi perwakilan kami.
dan semua nanti akan dibimbing. Ya. Kalau yang belum ngerti akan kami bimbing sampai benar-benar dia mandiri dan ke depan dia bisa membimbing lagi teman-temannya yang lain. Berlanjut ke jenjang. Benar, benar. Ya, ya. Nah, jadi itu saya rasa Ya. itu dulu Pak RT ya. Ya. Jadi dan nanti ke depan kita bisa sharing-sharing Ya. lagi dan ya. Ya. Nah, saya juga mungkin akan sering-sering berkunjung Iya. tempatnya Silakan, Pak RT dan Pak RT pun nanti kalau ada ide, ada teman Iya. keluarga yang mau ya kita Iya. saling terbuka, kita sharing. Iya. Karena tujuan kita mau memajukan masyarakat kita. Iya. Karena kalau nggak kita siapa lagi Pak RT? Ya, mungkin Pak RT ada masukan lagi? Itu sementara Oh, itu cukup aja. ya. Oke. Nah, jadi itulah bincang kami bersama Pak RT 2 Ya. Lanjas ya. Melayu. Melayu, sorry. Iya. Nah, ini RT 2 Kelurahan Melayu, Kecamatan TB Tengah, Kabupaten Barito Utara di Muara Tewe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.